kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe Anda support channel ini untuk upload hampir setiap hari. Ingat guys, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Numbers don't lie, angka yang berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Haikal dari kelompok 5 kelas 2B D3 Petro dan Oleokimia, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan membawakan sebuah materi presentasi yang berjudul Pembuatan dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Batang Tembakau dengan Aktivasi Kimia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 5 kelas 2B D3 Petro dan Oleokimia akan membawakan materi yang berjudul Pembuatan dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Tembakau dengan Aktivasi Kimia. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke bab 1, pendahuluan dan latar belakang atas berdirinya penelitian ini. Cina adalah produsen tembakau terbesar di dunia. Menurut statistik dari Biro Monopoli Tembakau Cina, produksi daun tembakau Cina pada tahun 2014 mencapai 2.325.000 ton, sedangkan kandungan batang rata-rata mencapai 25-30% dari total berat. Batang tembakau adalah residu dari pabrik rokok dan mudah dikumpulkan karena produksinya terkonsentrasi di pabrik rokok. Saat ini, lebih dari 95% batang tembakau berakhir di tempat pembuangan sampah atau pembakaran, menyebabkan pemborosan sumber daya yang serius dan masalah lingkungan. Sifat-sifat batang tembakau mentah sudah diberikan pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, limbah tembakau mentah memiliki beberapa cacat bawaan, seperti kandungan oksigen yang tinggi, kandungan logam alkali tanah tinggi, dan nilai panas rendah yang membatasi aplikasinya di pembangkit listrik tenaga termal. Beberapa usulan telah diajukan untuk mengelola limbah biomasanya, misalnya degradasi mikrobiologinya dan konversi menjadi energi dengan metode termokimia seperti pirolisis, gravifikasi, dan likuifaksi. Namun, sifat lignoselulosa batang tembakau merupakan tantangan teknis utama yang menantang untuk biodegradasi. Selain itu, metode termokimia selalu menghasilkan konsumsi energi yang tinggi dan masalah tambahan seperti pengolahan tar dan tail gas, padahal karbon yang tinggi mudah menguap dan kadar abu batang tembakau yang rendah menjadikan prekursor yang tepat untuk karbon aktif. Karbon aktif telah banyak digunakan dalam adsorpsi dan katalisis karena struktur berpori yang berkembang dengan baik dan kapasitas adsorpsi yang luar biasa. Jadi ini merupakan landasan yang utama pembuatan karbon aktif dari batang tembakau dengan aktivasi kimia. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu 1. Bagaimana cara mahasiswa melakukan persiapan pada karbon aktif. Yang kedua, bagaimana mahasiswa melakukan karakterisasi tekstur kimia pada analisis tembakau. Yang ketiga, bagaimana cara mahasiswa menentukan karakterisasi Tg pada batang tembakau mentah. Yang keempat, bagaimana cara mahasiswa menjelaskan pengaruh rasio. Yang kelima, bagaimana cara mengetahui aktivasi bahan kimia yang terjadi. Yang keenam, bagaimana menjelaskan pengaruh zat pengaktif pada karakterisasi permukaan. Yang ketujuh, bagaimana cara mahasiswa mengetahui struktur pori pada karbon aktif. Adapun tujuan percobaan yang kami lakukan yaitu 1. Mahasiswa dapat melakukan persiapan pada karbon aktif. 2. Mahasiswa dapat menentukan karakteristik tekstur dan kimia pada analisa tembakau.
3. Mahasiswa dapat menentukan karakterisasi TG pada batang tembakau mentah. 4. Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh impregnasi pada struktur pori. 5. Mahasiswa dapat mengetahui aktivasi bahan kimia yang terjadi. 6. Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh zat pengaktif pada karakteristik permukaan. 7. Mahasiswa dapat mengetahui struktur pori pada karbon aktif. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke bagian penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramaikan hasilnya. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah kurang lebih selama 1 tahun, tepatnya pada tahun 2016, meliputi persiapan dan pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan di School of Energy Science of Engineering di Central South University, Changsha, Yunnan People's Republic of China. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai variabel-variabel penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Independent variable atau variabel bebas atau X. Variabel bebas ialah variabel yang dipandang sebagai penyebab terjadinya perubahan pada variabel terikat. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas ialah karbon aktif yang terbuat dari batang tembakau. Yang kedua ialah depend variable atau variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel atau akibat yang diperaduakan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang dalam eksperimennya diukur untuk mengetahui efek dari suatu penelitian. Variabel terikat dalam penelitian kali ini adalah aktivasi kimia. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu mesin pemotong berputar, tungku tubular horizontal, plus N2 continue, penganalis unsur tipe Vario L3 Elementar Analysen System GmbH Jerman, alat analisis luas permukaan tipe SA3-100, Beckman Counter Inch USA, vakum, mikroskopi elektron scanning, spektroskopi inframerah transformasi Fourier, spektroskopi fotoelektron, dan termografimetri. Dan bahan yang kami gunakan yaitu batang tembakau, Aquades, HCl 1,0 mili, KOH, K2CO3, H3PO4, dan ZnCl2. Adapun prosedur penelitian yang akan kami lakukan pada kali ini, yang pertama yaitu persiapan bahan dari batang tembakau dengan cara sudah mencuci dan mengeringkan batang tembakau. Kemudian yang kedua yaitu persiapan karbon aktif. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan tentang penelitian ini. Yang pertama yaitu karakteristik TG batang tembakau. Pada gambar ini menunjukkan penurunan berat badan sebesar 3% terjadi pada suhu 373 Kelvin yang disebabkan dari hilangnya kelembapan yang tertahan pada batang tembakau. Untuk selanjutnya yang terjadi yaitu aktivasi KOH. Untuk aktivasi KOH, sampel pH 0,5 adalah yang optimal dengan SBET 501 meter persegi per gram dan VM 0,22 ml per gram. Distribusi ukuran pori karbon aktif dengan aktivasi KOH disajikan pada gambar 3 di samping. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Work hard,